Nanti akan saya jelaskan sebenarnya anak yang lahir dari seorang ibu yang tidak baik, apakah bisa menjadikan anak ini anak yang baik? Lalu menjadi penyebab apa ketika seorang ibu ini dulunya buruk tapi bisa melahirkan anak yang baik? Dulu kita sering mendengar istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu ada ungkapan beda cara kita memahaminya. Saya nanya sama ibu, ibu pengen gak punya anak yang soleh? Sampai hari ini saya kalau dititipin anak, mau 1, mau 2, mau 3, mau 5, saya pengen selalu anak saya semuanya solih-solihah, pengen. Tapi perlu kita sadari, fase kehidupan tuh gak ada semuanya yang gak diuji. Kita lihat anak kita yang sudah perawan, yang sudah perjaka, belum nikah pasti ditanya kapan? Betul? Sudah menikah ditanya lagi kapan punya anaknya. Seakan fase setiap kehidupan tuh pasti ada ujiannya. Kalau kita sudah menikah yang ditanya kapan punya anaknya, kalau sudah punya anak masih saja dipertanyakan lagi. Betul? Tuh anakmu yang pertama kok kayaknya nakal banget. Jadi fase kehidupan tuh nggak ada semua yang nggak diuji. Tapi punten ibu, saya di sini pengen sekali kita belajar bareng. Kalau ketitipan anak, kita itu kudu gimana sih jadi orang tua? Kalau bikin kan gampang ya bu? Tuh, bikin anak gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Ya gampang aku bikin mah. Kalau jadi itu baru belum tahu. Betul bu? Urusan bikin, orang buta aja matanya kagak ngeliat aja tahu lubangnya. Ya bu ya? Andainya bikin anak lampunya mati masih tahu lubangnya belah mana. Ya bu ya? Maka kalau bikin anak itu gampang, yang paling susah apanya ustazah? Membesarkan anak, mendidik anak, mengarahkan anak menjadi anak yang soleh atau solehah, itu baru tugas yang berat. Kalau timbang bikin mah udah disediain. Ibu ya, orang kalau bikin mah kudu sesuai, yang panjang sama yang panjang sama yang nongol sama yang ngumpet. Kalau yang nongol sama yang nongol kagak jadi. Ya. Bahkan Allah udah siapin ya bu ya, perempuan punya rahim, gitu kan? Perempuan dikasih punten ini, saya nanti bahas tentang rahim, silaturahim. Kenapa anak yang solih solihah itu ada pada ibunya yang lebih utama. Ini biar kita belajar bareng, termasuk tentang akikah. Lah kalau bikin anak itu gampang karena Allah udah siapin. Laki-laki ya punya pistol, gitu kan? Nggak perlu pakai pusing-pusing. Makanya orang buta, orang nggak pernah sekolah, orang nggak pernah apalagi bu belajar, yang namanya itu tuh udah insting yang udah pasti dikasih sama Allah. Masalahnya kalau seorang ibu atau ayah nggak paham tentang hukum agama, nah ini yang akan menjadi masalah. Gimana sih ustazah? Kalau kita kepengen jadi orang tua yang senang, punya anak yang solih atau solihah. Makanya kenapa kalau seorang ibu ketika hamil, ini zaman waktu kita dulu kalau hamil larangannya banyak apa dikit bu? Asal sore nggak boleh
keluar, betul. Asal lagi duduk tengah pintu nggak Bu? Ya kan Bu? Terus mandi nggak boleh malam. Terus apa saja aturannya itu nggak boleh. Kenapa begitu? Karena ternyata punten melahirkan seorang anak, anak itu dititipkan dalam rahim seorang ibu. Nah ini saya cerita dulu sebelum ngomong akikah. Yang namanya perempuan itu dikasih rahim, ya Bu ya. Perempuan itu dibekali rahim itu apa sih Ustazah Ibu Tita? Rahim itu kasih sayang. Buktinya orang kalau hamil, gak ada ceritanya kita kalau lagi kesel banget badan capek, terus perut kita titipin. Ada kalau lagi hamil, perutnya dititipin gitu. Ya Allah, ramanya nih payah banget kerjaan hari ini dari pagi sampai sore. Ya, nitip apa ini perut? Gak ada. Makanya disebut silaturahim. Sayang, walaupun ibu capek, hamil udah 7 bulan lagi gerah-gerahnya, tidur tengkurap betul? Telentang iya. Pengen tengkurap orang ada wadah kasurnya untuk masukin maka punten Ibu, saya di sini pengen banget cerita anak yang solih itu buah utamanya dari perempuan. Saya ulang lagi, Ibu yang jawab. Anak yang solih, anak yang insya Allah menjadi anak yang baik, itu buah utamanya itu dari mana? Perempuan. Ibu. Bukti di Quran, Nabi Ibrahim itu bapaknya disumpah dalam Al-Quran. Nama bapaknya Nabi Ibrahim Azar. Dalam surah Al-A'raf Al-An'am juz 7 disebutkan Azar ini pemahat patung yang nantinya bakal masuk neraka. Tapi kenapa seorang bapak yang kafir, bapak yang seneng bikin patung, yang patungnya itu menjadi favorit atau menjadi viral, bahkan Raja Namrud kalau bosen dengan patung yang satu, yang dipesan itu patungnya bikinan ayahnya Nabi Ibrahim, namanya Azar itu. Tapi Nabi Ibrahim masih punya ayah angkat, tapi ayah aslinya namanya Azar. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi nabi yang teladan, bahkan disebut Abul Ambiya, bapaknya para nabi? Ternyata kunci utama Nabi Ibrahim itu diberikan keyakinan dalam hidupnya mencari jati diri, mencari Tuhannya, mencari mengenal Allah, karena sebab seorang ibu yang masih kuat dengan keimanannya. Nah, saya sekarang ngomong sama ibu-ibu, makanya kenapa perempuan itu dikasih rahim, Bu. Rahim itu kasih sayang. Yang paling sering khawatir itu bapak-bapaknya apa ibu-ibunya? Ibu-ibunya. Nih anakku kok belum pulang. Kadang yang lebih khawatir itu ibunya. Ini anakku nanti sekolah di mana? Yang khawatir siapa?